Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat semuanya? Sehat Pak, sehat Pak. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Bapak ucapkan terima kasih kepada Anda semua sudah bisa bergabung. Marilah kita mulai pembelajaran kita dengan berdoa menurut agama kita yang masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, Bapak ingin mengecek kehadiran Anda semuanya ya. Abdul Rahman ada? Ya, Pak. Hadir. Olga lainnya ada? Ya Pak. Oke, Dafa Rehan ada? Ada Pak. Oke, Latifa Asifa ada? Tidak ada Pak, tidak ada. Tidak ada ya? Oke, baik. Terima kasih Anda semua. Gimana Anda semua? Persekolahannya apakah lancar? Apakah ada kendala? Jam ini nggak ada Pak, alhamdulillah lancar. Jam ini ada ya? Oke, Nanda jangan sungkan-sungkan. Kalau ada kendala, boleh sampaikan ke Bapak. Bisa kita cari solusinya bersama-sama. Baiklah Nanda, kita mulai pembelajaran pada hari ini. Sebelum itu, apakah Anda ingat pelajaran kita yang minggu lalu mengenai Microsoft Word dan Excel? Apakah masih ingat? Ya Pak, nah, Ingat ya? Oke, jadi hari ini kita akan belajar lanjutan dari aplikasi Microsoft Office, yaitu Microsoft PowerPoint. Sebelum itu, Bapak ingin memperlihatkan video terlebih dahulu. Pada Ananda, diharap untuk menyimak ya. Sebuah kejutan besar datang. Berta adalah seorang perancang busana muda yang penuh semangat. Ia memiliki butik kecil di pusat kota yang mulai dikenal karena desain-desainnya yang elegan dan modern. Suatu hari, sebuah kejutan besar datang ketika sekretaris gubernur menghubunginya. Sang gubernur akan menghadiri pertemuan penting dengan para duta besar dari berbagai negara, dan ia ingin mengenakan busana rancangan Berta. Pesanan itu sangat spesifik, dikemas setelan formal dengan tema budaya lokal yang modern, disertai aksesoris pendukung. Berta merasa bangga sekaligus gugup karena waktu yang diberikan hanya 2 minggu. Ia tahu tantangan ini membutuhkan pengelolaan yang rapi dan profesional. Berta memulai dengan membuat dokumen di Microsoft Word untuk mencatat seluruh detail pesanan mulai dari ukuran, warna, bahan, hingga aksesoris yang diinginkan. Ia menambahkan tabel untuk memudahkan pencatatan perubahan desain berdasarkan feedback dari tim gubernur. Setiap kali ada revisi, ia menggunakan fitur komentar dan track change untuk melacak setiap modifikasi. Kemudian, Berta juga menyusun anggaran menggunakan Microsoft Excel. Ia membuat tabel perhitungan, biaya bahan, ongkos jahit, dan aksesoris, lalu menggunakan rumus untuk menghitung total biaya secara otomatis. Berta juga membuat jadwal produksi di Excel, membaginya menjadi beberapa tahap seperti pemilihan bahan, pemotongan, penjahitan, hingga penyelesaian akhir dengan Excel. Ia bisa memantau kemajuan setiap tahapan dan memastikan semuanya sesuai jadwal berkat kemampuan ia menggunakan Microsoft Excel. Kemudian, untuk mempresentasikan konsep desain kepada tim gubernur, Berta memanfaatkan Microsoft PowerPoint. Ia membuat slide yang memuat sketsa desain, pilihan warna, dan inspirasi budaya lokal yang diadaptasi. Dengan animasi yang halus, tampilan visual yang menarik, Berta berhasil memukau tim gubernur yang langsung menyetujui konsep tersebut tanpa revisi yang berarti. 2 minggu berlalu dengan cepat. Berta berhasil menyelesaikan semua setelan tepat waktu. Saat hari pertemuan tiba, gubernur dan juga istrinya tampil memukau dengan busana rancangan Berta yang menggabungkan nuansa tradisional dan modern. Setelah acara tersebut, Berta menerima banyak pujian termasuk dari para duta besar yang tertarik memesan busana khas Indonesia untuk acara internasional. Berkat kemampuannya memanfaatkan Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint, Berta tidak hanya berhasil menyelesaikan pesanan besar itu, tetapi juga bisa membuka jalan menuju kesuksesan yang lebih besar di dunia mode internasional. Dengan senyuman penuh rasa syukur, Berta menyadari bahwa teknologi bukan hanya alat, tapi jembatan menuju impian yang lebih besar. Baik, Anda semua, apakah sudah dilihat tadi videonya? sudah ada Pak. Sudah ya? Oke. Berdasarkan video tersebut, apa pembelajaran yang bisa Anda ambil? Ya, Ananda Rahmat, kira-kira apa pembelajaran yang bisa Anda ambil dari video tersebut? Pembelajaran yang saya ambil dari video tersebut, penggunaan teknologi dapat mempermudah kita dalam membantu pekerjaan sehari-hari. Dari video tersebut adalah si Berta berkarir sebagai desainer dan dia menggunakan media teknologi seperti Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint untuk mencari umpan balik antara Berta dan pihak kliennya agar mempermudah menyajikan Hasil rancangannya kepada hasil klien. rancangannya kepada klien. Oke, baik. Terima kasih Ananda Rahman. Anda Dafa sama Ananda Aulia ada yang menyampaikan apa yang didapat dari Kurang video lebih sama. tersebut? Kurang lebih sama ya. Baik, Ananda semua, bahwa Ananda sudah melihat dari video tersebut, bisa disimpulkan bahwa salah satu tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu Ananda semua bisa menggunakan aplikasi Microsoft PowerPoint itu dengan mahir. Adapun video yang Bapak tampilkan tersebut merupakan video yang berbentuk storytelling atau menceritakan sesuatu. Video tersebut merupakan video motivasi
untuk orang yang melihatnya bagaimana aplikasi Microsoft Office bisa sangat berguna di kehidupan sehari-hari. Jadi Ananda semua nanti akan ditugaskan bagaimana bisa menggunakan Microsoft PowerPoint untuk membuat digital storytelling seperti yang Bapak tampilkan tadi. Jadi di sini Ananda akan belajar bagaimana bisa membuat slide presentasi di Microsoft PowerPoint atau bahkan membuat video di PowerPoint, video animasi seperti tadi, kemudian mengemas video tersebut atau slide presentasi tersebut dalam bentuk digital storytelling. Apakah Ananda semuanya paham? Paham, Pak. Oke, Mau tanya. Ya, silakan Ananda. Jadi kita bikin videonya itu di PowerPoint atau pakai aplikasi lain juga boleh, Pak? Ya itu dia. Jadi Bapak membebaskan Ananda semua. Yang pertama tentunya karena mata pelajaran kita pada hari ini membahas PowerPoint, harus ada bagian yang dibuat melalui PowerPoint. Ketika Ananda sudah membuat melalui PowerPoint, Anda bisa mengkombinasi dengan aplikasi lain. Ada 2 aplikasi yang mungkin murah, mudah digunakan, kemudian tidak berbayar juga kepada Ananda, yaitu aplikasi Canva salah satunya, atau CapCut, atau aplikasi lain yang menurut Ananda itu bisa dengan mudah Anda gunakan. Kemudian nanti hasil proyek ataupun hasil digital storytelling tersebut Anda kirim ke grup WhatsApp. Jika ada kendala dalam pengerjaannya, Anda bisa langsung saja sampaikan kendalanya di grup WhatsApp melalui chat ataupun voice note, atau bahkan bisa ditelepon langsung secara Bapak atau telepon grup. Agar apa? Agar permasalahannya sama-sama diketahui dan mana tahu teman-teman ada permasalahan yang sama, bisa terjawab juga permasalahannya. Oke, sampai di sini paham? Apa yang ingin ditanyakan lagi? Cukup, Pak, cukup. Oke, jadi Ananda semua mungkin karena Ananda ingin menggunakan laptop atau bahkan HP Ananda untuk membuat file presentasi dijadikan digital storytelling tersebut, Zoom kita akhiri. Nanti kita akan masuk kembali, Bapak kasih waktu untuk menyelesaikannya selama 1 jam atau 60 menit. Berarti nanti jam 9.30 Ananda semua sudah kembali bergabung di Zoom meeting ini. Apakah paham? Paham, Pak. Oke, baik, selamat mengerjakan. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Terima kasih Ananda sudah bergabung kembali. Bagaimana proyeknya? Tadi sudah beberapa orang menyampaikan kendalanya di grup WhatsApp. Tadi sudah Bapak jelaskan juga bagaimana menangani permasalahan tersebut. Ini sudah apa semua ya? Sudah jadi semua digital storytelling-nya. Sudah, Pak. Baik, selanjutnya silahkan menampilkan hasilnya dimulai dari Dava Raihan terlebih dahulu. Kepada Dava, silahkan screen tampilkan hasil digital storytelling yang telah dibuatnya. Pak, tapi punya saya bukan pakai suara saya, nggak apa-apa, Pak. Pakai suara AI. Tidak apa-apa, kita gunakan teknologi sebaik mungkin. Ya, bentar, Pak. Ya, silahkan Ananda. Yang lain silahkan simak ya. Masih bikin PPT kayak gini, mau tahu gimana caranya bikin PPT yang lebih menarik? Gini tipsnya. Pertama, masuk ke menu Insert, lalu pilih 3D Models. Nah, di sini banyak model 3D yang bisa kamu ambil. Mulai dari tidak bisa bergerak, model jantung, model gimana terjadinya lempengan, dan banyak lagi. Untuk masukin ke PPT kamu, tinggal klik Insert, kemudian kamu bisa putar-putar modelnya atau atur ukurannya sesuai dengan keinginan kamu. Nah, dengan sedikit edit dan transisi morph, kamu bisa bikin PPT yang kayak gini, yang jauh lebih bagus daripada sebelumnya. Selamat aktivitas dan salam kreatif. Wah, bagus sekali. Kasih aplaus dulu untuk temannya Dava. Baik, Dava, Bapak ingin bertanya, selain menggunakan PowerPoint untuk merekam proses Nanda Dava membuat melalui PowerPoint tersebut, kayaknya menggunakan aplikasi lain lah. Aplikasi apa yang Anda gunakan? Pak, saya pakai screen record untuk rekam layarnya. Oh iya ya, di situ Anda menggunakan tadi Anda bilang menggunakan suara AI, itu pakai aplikasi apa Anda? Nah, itu cari di internet, Pak. Nggak tahu buatnya apa, lupa namanya, Pak. Oh iya ya. Baik, kepada Ananda yang lain silahkan memberikan tanggapannya. Kepada Ananda Rahman mungkin terlebih dahulu, bagaimana pendapat Ananda terhadap video digital storytelling yang telah dibuat Ananda dapat? Kalau menurut saya, Pak, penjelasan digital storytelling menggunakan PowerPoint dapat membantu pembelajaran pada siswa, Pak. Karena materi pembelajaran yang disajikan oleh guru itu terlihat lebih kreatif, sehingga dapat membuat peserta didik itu tertarik dengan pembelajaran. Oke, baik. Ananda Aulia, bagaimana tanggapannya? Pembuatan video dari Dava sudah menarik, Pak. Namun menurut Aulia, videonya itu terlalu cepat dan agak pendek dalam penampilan videonya, Pak. Oh, jadi susah dibaca ya? Ya, agak terlalu cepat gitu, Pak. Oh iya ya. Jadi Ananda semua, terima kasih ya sudah menampilkan, sudah memberi tanggapan juga. Jadi dalam digital storytelling, selain narasi, kemudian konten yang terbuat dalam digital storytelling yang kita buat, kita juga harus memperhatikan kualitas gambar, kemudian alur ceritanya atau alur konten yang kita buat, kemudian apa makna yang bisa diambil, pembelajaran yang bisa diambil dari konten tersebut. Oke, Ananda semuanya, terima kasih sudah melakukan yang terbaik untuk tugas ini. Selanjutnya nih, Ananda semua nih kan sudah mempelajari masalah Microsoft Word, Office, dan PowerPoint. Jadi tentunya Ananda sudah menguasai fitur-fitur yang terdapat dalam aplikasi tersebut. Akan tetapi kita di dalam dunia pendidikan tidak hanya harus cakap, harus kita di prakteknya saja, tapi itu harus dibuktikan juga secara akademiknya. Maka untuk itu kita akan melakukan kuis melalui aplikasi Kahoot. Mungkin Anda semua boleh langsung buka website Kahoot. Kemudian silakan masukkan PIN, sebentar ya. Masukkan PIN. Apakah terlihat Anda semua? Ya, silakan. 4920833. 33, pasti ya, Pak. Tidak, langsung saja masukkan 4920833 lanan. Oke, kita mulai saja ya. Oke, silakan Ananda semua perhatikan pertanyaan. Ya, Ananda semua sudah belajar Microsoft Word dan perhatikan gambar tersebut. Pertanyaannya, fungsi icon Microsoft pada box tersebut adalah fungsinya. Silakan jawab Ananda. Oke, baik, terima kasih banyak Ananda atas partisipasinya pada pembelajaran hari ini.
Oke, terima kasih banyak Ananda untuk pembelajarannya hari ini. Adapun pembelajaran pada hari ini, oh ya, sebelum Bapak tutup, mungkin ada yang ingin disampaikan mengenai evaluasi terhadap pembelajaran kita pada hari ini, evaluasi maupun refleksi. Apakah ada? Outnya terlalu cepat Pak, atau jaringan saya yang Outnya terlalu cepat ya? Oh iya ya, mungkin ada yang lain? itu aja sih Pak. Oke, baik. Kalau tidak ada, Bapak akan sedikit merefleksi dan evaluasi pembelajaran pertemuan kita pada hari ini, yaitu kepada Anda semua diharapkan agar lebih aktif, walaupun pembelajaran kita dilakukan secara online, akan tetapi keaktifannya tidak boleh lebih kendor daripada kegiatan waktu pas pembelajaran secara offline atau di luar jaringan. Oke, Anda semua, Bapak sudah menyediakan link yang akan Bapak kirim ke grup nanti, di mana link tersebut pada hari ini. Jadi Anda bisa mengisi formulir tersebut yang link Bapak kirim ke grup untuk refleksi dan evaluasi lebih lanjut terhadap pembelajaran kita pada hari ini untuk perbaikan pembelajaran ke depannya. Baiklah Anda, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Kita telah mempelajari aplikasi Microsoft Office. Ada 3 aplikasi yang kita pelajari pada Microsoft Office tersebut. Pada minggu sebelumnya kita telah mempelajari aplikasi Microsoft Excel. Pada minggu sebelumnya lagi kita telah mempelajari aplikasi Microsoft Word. Dan pada minggu ini kita telah mempelajari aplikasi Microsoft PowerPoint. Selain itu, Ananda juga sudah belajar bagaimana mengemas cerita dalam bentuk digital storytelling. Salah satunya bisa menggunakan melalui aplikasi Microsoft Office ini. Dan pastinya yang telah kita pelajari ini akan sangat berguna bagi Ananda semua di kehidupan sehari. Mungkin sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita mengucap Alhamdulillahirabbil alamin dan berdoa untuk kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, cukup sekian. Terima kasih untuk Anda semua. Mohon maaf atas banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.